Selamat datang di Mindset Jangka Panjang. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang hidup, tapi kita membedahnya. Kita tidak hanya mendengar kata sabar, tapi kita menyelaminya. Karena di balik kata yang terdengar indah itu, ada cerita yang jarang dibicarakan. Pernahkah kamu merasa kamu sudah menahan diri selama ini? Tidak marah, tidak membalas, tidak melawan. Kamu memilih diam, meskipun hatimu sebenarnya sudah hancur berkeping-keping. Orang-orang bilang kamu sabar. Tapi diam-diam, di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai membusuk. Sabar itu mulai berubah menjadi beban. Menjadi racun yang menggerogoti kebahagiaanmu pelan-pelan. Malam-malam terasa panjang, dan setiap pagi kamu bangun dengan rasa lelah yang sama. Bukan karena tubuhmu letih, tapi karena jiwamu terus menanggung sesuatu yang tidak pernah kamu keluarkan. Hari ini, kita akan membongkar rahasia itu. Rahasia tentang sabar yang salah kaprah. Dan bagaimana kita bisa mengenali, lalu melepaskannya, sebelum semua ini menghancurkanmu dari dalam. Selamat datang di pembahasan mendalam, saat sabar menjadi racun yang membunuh perlahan. Sabar yang diam-diam menggerogoti jiwa. Bayangkan kamu berdiri di tengah hujan, tanpa payung, tanpa mantel, hanya dia menatap ke depan. Air hujan membasahi seluruh tubuhmu, dan kamu memilih untuk tidak bergerak, karena kamu percaya suatu saat hujan ini akan berhenti. Kamu percaya, jika kamu cukup sabar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, bagaimana jika hujan itu tidak pernah berhenti? Bagaimana jika menunggu hanyalah membuatmu membeku, perlahan kehilangan kekuatan, sampai kamu tidak sadar kalau tubuhmu sudah menggigil hebat? Sabar, seringkali kita dengar sebagai sifat yang mulia. Kita diajarkan sejak kecil untuk sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi orang yang menyakiti kita, sabar menunggu kesempatan. Tapi tidak ada yang mengajarkan kepada kita, kapan sabar itu harus berhenti. Rina adalah seorang wanita berusia 32 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan, dengan bos yang temperamental. Setiap hari, ia menerima omelan di depan rekan kerjanya. Bukan karena ia tidak kompeten, tapi karena bosnya memang punya sifat buruk. Rina memilih diam. Ia percaya, kalau ia cukup sabar, bosnya akan berubah. Tahun demi tahun berlalu. Rina mulai kehilangan rasa percaya diri. Ia mulai berpikir bahwa semua yang dikatakan bosnya adalah benar. Ia menjadi orang yang penuh keraguan, takut mengambil keputusan. Sabar yang ia pikir adalah kebajikan, justru menjadi racun yang merampas harga dirinya sedikit demi sedikit. Secara psikologis, sabar adalah bentuk pengendalian diri. Tapi ketika pengendalian itu digunakan untuk membiarkan diri kita terus terluka, maka yang terjadi adalah learned helplessness, kondisi di mana kita belajar untuk tidak lagi melawan, karena kita percaya semua usaha akan sia-sia. Sabar yang salah tempat membuat kita menahan emosi negatif tanpa pernah memprosesnya. Dan ketika emosi itu tertahan terlalu lama, ia tidak menghilang. Ia berubah menjadi rasa lelah mental yang menghancurkan perlahan-lahan. Pernahkah kamu merasa, kamu menunggu perubahan yang tak pernah datang? Kamu bertahan bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu takut mengambil langkah? Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami sabar yang salah arah. Suatu malam, di sebuah stasiun kecil, seorang pria duduk di bangku kayu sambil menatap rel kosong. Kereta yang ia tunggu sudah terlambat 2 jam. Petugas stasiun sudah memberitahu bahwa kemungkinan besar kereta tidak akan datang malam itu. Tapi pria itu tetap duduk, menunggu, dalam diam. Orang yang lewat mungkin berpikir, dia sabar sekali. Tapi kenyataannya, dia hanya takut pulang dengan tangan kosong. Kadang, kita bertahan di tempat yang salah, hanya karena kita takut menerima kenyataan bahwa kita sudah menunggu di rel yang salah sejak awal. Sabar tidak salah. Tapi ketika sabar membuat kita membiarkan orang lain menginjak harga diri kita, ketika sabar membuat kita menunda keputusan yang seharusnya kita ambil, maka sabar itu bukan lagi kebajikan. Itu adalah racun. Tips awal mengukur sabar sehat. Sabar yang sehat memiliki 3 ciri. 1. Ada batas waktu yang jelas. 2. Ada tindakan aktif sambil menunggu. 3. Tidak mengorbankan harga diri dan kesehatan mental. Jika salah satu dari 3 hal ini hilang, maka sabarmu mungkin sedang berubah menjadi racun yang membunuhmu perlahan. Hari ini, coba tanyakan pada dirimu. Apa yang sebenarnya aku tunggu? Apakah ini akan berubah jika aku terus sabar?
Atau aku hanya takut meninggalkannya? Kita sering berpikir bahwa kesabaran adalah kunci menuju kebaikan. Padahal, jika pintunya salah, kunci itu hanya akan membuat kita terjebak di ruangan yang gelap. Kita akan membongkar satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa sabar yang berlebihan bisa membuat kita kehilangan identitas diri. Bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun dengan wajah yang sama, tapi jiwa yang bukan lagi milik kita? Mari kita masuk lebih dalam. Sabar yang diam-diam menghancurkan. Bayangkan ini. Kamu sedang berada di sebuah ruangan yang penuh orang. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya, namun kamu diam di pojok, menunggu giliranmu untuk berbicara. Kamu menunggu, dan menunggu, dan menunggu. Tidak ada yang memanggil namamu. Tidak ada yang melihat ke arahmu. Tidak ada yang menanyakan apa yang kamu pikirkan. Kamu bilang ke dirimu sendiri, tidak apa-apa, aku sabar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kamu tetap di pojok, diam, menunggu, berharap suatu hari dunia akan memberimu kesempatan. Pertanyaannya, apakah itu sabar? Atau itu sebenarnya menyerah? Apakah itu kebijaksanaan? Atau sebenarnya bentuk pelan-pelan mengizinkan hidup mengambil segalanya darimu? Sabar yang kita kenal. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa sabar itu mulia. Sabar itu tanda kedewasaan. Sabar itu jalan menuju kemenangan. Di buku-buku, di sekolah, di mimbar-mimbar, kata sabar selalu diletakkan di podium tertinggi. Dan memang, sabar punya keindahan. Sabar membuat kita tidak gegabah. Sabar membuat kita berpikir sebelum bertindak. Sabar mengajarkan kita menerima kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Tapi, di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sabar bisa menjadi selimut yang menutupi rasa takutmu untuk melawan. Sabar bisa menjadi topeng yang menutupi keinginanmu untuk keluar dari situasi yang merusakmu. Dan yang paling berbahaya, sabar bisa menjadi pembenaran untuk tetap tinggal di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan sejak lama. Aku ingin bercerita tentang seorang wanita bernama Lila. Lila menikah di usia muda, dan seperti kebanyakan orang, dia percaya bahwa pernikahan adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan tentu saja, kesabaran. Suaminya, Arman, awalnya hangat dan penuh perhatian. Tapi seiring waktu, kata-kata manis berubah menjadi dingin, perhatian berubah menjadi kritikan, dan pelukan berubah menjadi jarak. Lila sering menangis sendirian di malam hari. Tapi setiap kali dia berpikir untuk membicarakan perasaannya, dia menahan diri. Bersabar, Lila, semua ini akan membaik, begitu kata ibunya. Bersabar, Lila, semua rumah tangga pasti ada masalah, begitu kata teman-temannya. Dan Lila pun bersabar. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Sampai suatu hari, dia sadar bahwa perahunya sudah bocor terlalu lama, dan dia sudah terlalu lelah menguras airnya. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya berada di posisi Lila? Berapa banyak dari kita yang bersabar, padahal sebenarnya sedang terjebak? Berapa banyak dari kita yang menggunakan kata sabar untuk menunda keberanian? Mungkin kamu sedang bekerja di tempat yang setiap hari membuatmu tertekan, tapi kamu bilang ke dirimu sendiri, sabar, nanti pasti ada jalan. Mungkin kamu berada di hubungan yang menguras mentalmu, tapi kamu bilang ke dirimu, sabar, dia pasti akan berubah. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kamu akan menunggu sesuatu yang tidak pasti datang? Sampai kapan kamu akan diam, padahal hatimu berteriak ingin bebas? Dari sudut pandang psikologi, sabar yang sehat adalah sabar yang disertai kesadaran dan tindakan. Sabar yang tidak sehat adalah sabar yang hanya disertai penundaan tanpa batas. Sabar yang sehat mengajarkan kita menunggu waktu yang tepat sambil mempersiapkan diri, menahan emosi sambil mencari solusi. Tapi sabar yang merusak justru membuat kita pasif, menyuruh kita bertahan di situasi beracun, menjadikan kita korban yang tidak sadar dirinya sedang hancur. Otak kita punya mekanisme bertahan hidup yang disebut coping mechanism. Kadang, otak memilih untuk diam dan menunggu agar kita tidak merasa panik. Tapi jika ini terus dibiarkan, kita jadi terbiasa hidup dalam ketidaknyamanan, sampai akhirnya itu menjadi normal. Coba kamu tanya ke dirimu sendiri sekarang. Apakah ada bagian dari hidupmu di mana kamu terlalu sabar sampai melupakan dirimu sendiri? Apakah ada situasi yang sebenarnya bisa kamu ubah, tapi kamu memilih menunggu?
Dan jika jawabannya, ya, kenapa kamu menunggu? Apakah karena kamu percaya segalanya akan membaik? Atau, karena kamu takut dengan ketidakpastian yang datang setelah perubahan? Sabar bisa menjadi kekuatan, atau bisa menjadi racun. Berikutnya, kita akan membedah tanda-tanda sabar yang sudah berubah menjadi racun, tanda-tanda yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya sudah memberi sinyal sejak awal bahwa kita harus bertindak. Karena kadang, racun tidak membunuhmu secara langsung. Dia hanya membuatmu perlahan lupa rasanya hidup. Luka yang tidak pernah sembuh. Kadang, luka yang membusuk bukan berasal dari hantaman besar, melainkan dari tetesan kecil yang tak pernah berhenti. Sama seperti sebuah batu yang berlubang karena air hujan, bukan karena badai, tapi karena tetesan kecil yang jatuh setiap hari tanpa henti. Begitulah cara sabar yang salah bekerja. Dia tidak membunuh dengan pisau, tidak menghancurkan dalam sekejap, tapi merusak pelan-pelan, hingga suatu hari, tanpa sadar, kamu sudah hancur. Dina adalah seorang perempuan yang semua orang kenal sebagai sosok baik hati, selalu sabar, tidak pernah marah. Di mata orang luar, ia adalah gambaran sempurna dari ketenangan. Tapi hanya dia yang tahu, bahwa rumah tempat ia tinggal bukanlah rumah, melainkan penjara. Suaminya tidak memukul. Dia hanya dingin. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah peduli. Setiap kali Dina mencoba bicara, suaminya selalu menatap layar ponsel, mengangguk tanpa mendengar sepatah kata pun. Awalnya, Dina berkata pada dirinya, "Tidak apa-apa, mungkin dia lelah. Aku harus sabar." Bulan berganti tahun. Sabar itu berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu berubah menjadi luka. Dina tidak lagi punya harapan. Dia hidup di rumah itu seperti bunga di ruangan tanpa jendela. Tetap hidup, tapi tidak tumbuh. Tetap berdiri, tapi tidak berkembang. Orang luar hanya melihat kelopak yang masih indah, tapi tak ada yang melihat akarnya mulai membusuk. Banyak dari kita yang seperti Dina. Kita mengira sabar itu selalu baik, padahal kadang kita hanya sedang membiarkan luka tetap menganga. Pertanyaan untukmu. Pernahkah kamu memaafkan seseorang, bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena kamu takut kehilangan dia? Pernahkah kamu diam, bukan karena kamu bijak, tapi karena kamu takut menghadapi kenyataan? Menurut psikologi trauma, luka emosional yang tidak dihadapi akan menimbulkan emotional numbing, sebuah kondisi di mana kita tidak lagi merasakan apapun. Ini berbahaya. Bukan karena kamu jadi lemah, tapi karena kamu jadi tidak sadar bahwa kamu sedang terluka. Orang yang terlalu sering bersabar tanpa batas akan mengalami kehilangan identitas emosional. Mereka tidak lagi tahu apa yang mereka inginkan, tidak tahu apa yang membuat mereka marah, bahkan tidak tahu lagi bagaimana cara merasa bahagia. Pertanyaan jawaban reflektif. Tapi kalau aku marah, bukankah itu akan merusak hubungan? Yang merusak hubungan bukan marah, tapi diam terlalu lama hingga semua yang ada hanyalah kepalsuan. Kalau aku berhenti sabar, bukankah itu egois? Tidak. Egois adalah saat kamu menuntut orang lain untuk mengorbankan dirinya demi kenyamananmu. Berhenti bersabar pada hal yang merusakmu adalah bentuk menghargai hidupmu sendiri. Seorang pria bernama Raka menulis surat panjang kepada ayahnya. Isinya, semua rasa sakit, kecewa, dan kemarahan yang ia simpan sejak kecil. Surat itu tak pernah ia kirim. Bukan karena ia memaafkan ayahnya, tapi karena ia takut. Takut kalau surat itu dibaca, akan ada pertengkaran. Takut kalau pertengkaran terjadi, keluarganya akan hancur. Lalu dia menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Sampai suatu hari, ayahnya meninggal, dan surat itu masih tersimpan di laci, tak pernah terbaca. Kadang, sabar yang salah membuat kita kehilangan kesempatan terakhir untuk berkata yang seharusnya kita katakan. Tips mengobati luka karena sabar yang salah. 1. Kenali batas sabarmu. Tidak semua situasi pantas kamu diamkan. 2. Bedakan antara kesabaran dan penundaan masalah. 3. Ucapkan apa yang perlu diucapkan meskipun terasa tidak nyaman. 4. Cari dukungan. Bicara dengan orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Sabar yang sehat adalah seperti obat. Tapi obat yang diminum berlebihan akan menjadi racun. Begitu juga dengan kesabaran.
Jika sebelumnya kita belajar bahwa sabar bisa menjadi racun ketika dipaksakan pada situasi yang salah, di bab ini kita melihat bagaimana racun itu bekerja, perlahan, diam-diam, dan mematikan dari dalam. Namun, ada yang lebih berbahaya dari luka yang tidak sembuh, yaitu luka yang kita anggap bagian dari diri kita sendiri. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana kesabaran yang salah bisa mengubah kita menjadi seseorang yang bahkan tidak kita kenali, dan mengapa itu lebih menakutkan dari kemarahan itu sendiri. Luka yang tertutup oleh senyum. Ada sebuah ironi yang sering terjadi dalam kehidupan. Orang yang terlihat paling kuat, paling ceria, paling sabar, seringkali adalah orang yang paling hancur di dalam. Mereka pandai menyembunyikan luka di balik senyum, bukan karena ingin berbohong, tapi karena mereka takut jika dunia tahu, semuanya akan berubah. Aku ingin kamu membayangkan seseorang, mungkin teman, mungkin saudara, atau bahkan dirimu sendiri, yang selalu mengatakan, "Aku baik-baik saja." Tidak peduli seberapa berat beban yang ia pikul, jawaban itu tidak pernah berubah. Senyum di wajahnya adalah tameng, sementara hatinya adalah medan perang yang sunyi. Cerita Aji. Aji adalah salah satu contohnya. Ia adalah sosok yang dikenal ramah, murah senyum, dan selalu ada untuk orang lain. Di lingkungan kerjanya, semua orang percaya bahwa Aji adalah orang yang selalu bahagia dan tidak pernah punya masalah. Yang mereka tidak tahu, Aji sedang berjuang menghadapi badai hidup. Ibunya sakit keras, hutang menumpuk, dan rumah tangganya diambang kehancuran. Tapi setiap kali ada yang bertanya, "Gimana kabarnya, Ji?" Ia hanya menjawab sambil tersenyum. "Alhamdulillah, baik." Ia tidak ingin membebani orang lain dengan ceritanya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Dan yang paling menyedihkan, ia berpikir tidak ada gunanya bercerita, karena toh orang tidak akan benar-benar peduli. Jadi ia menutup semua luka itu dengan senyum. Senyum itu menjadi racun yang manis. Membuat orang mengira ia kuat, sehingga tidak ada yang menawarkan bantuan. Membuat dirinya sendiri lupa bahwa ia manusia yang juga berhak merasa lelah. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai smiling depression. Sebuah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan mental yang berat, tetapi mampu, dan bahkan terlatih, untuk menyembunyikannya di balik ekspresi positif. Kenapa ini berbahaya? Karena orang di sekitarnya jarang menyadari ada masalah, sehingga bantuan jarang datang. Bahkan, kadang orang seperti ini dianggap tidak pernah butuh pertolongan, padahal merekalah yang paling membutuhkannya. Menariknya, orang yang menahan luka seperti ini sering memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Mereka tidak marah ketika disakiti, tidak melawan ketika diperlakukan tidak adil, dan tidak protes ketika diabaikan. Tapi justru disitulah racunnya. Karena di dalam hati, luka itu semakin dalam. Dan luka yang tidak pernah diobati, tidak pernah benar-benar sembuh. Berapa kali dalam hidupmu kamu mengatakan, "Aku baik-baik saja," padahal itu bohong? Apakah kamu sedang memakai senyum sebagai topeng sekarang ini? Jika jawabannya, ya, untuk siapa topeng itu kau pakai? Dan, apakah orang itu benar-benar pantas kau sembunyikan lukamu? Ada seorang wanita yang setiap malam menulis surat kepada seseorang yang ia rindukan, seseorang yang pernah menyakitinya, atau bahkan kepada dirinya sendiri di masa lalu. Ia menuliskan semua rasa marah, sedih, kecewa, dan penyesalan yang ia tahan sepanjang hari. Tapi setelah menulis, ia tidak pernah mengirim surat itu. Ia hanya melipatnya, memasukkannya ke dalam kotak, dan menguncinya. Bertahun-tahun kemudian, kotak itu ditemukan oleh anaknya. Ada ratusan surat di dalamnya. Tidak ada satupun yang terbaca oleh orang yang dituju. Semua luka itu terkubur di antara kertas dan tinta, membusuk perlahan, sama seperti hatinya. Mengapa sabar bisa menjadi luka yang diam-diam membunuh? Sabar yang sehat adalah sabar yang memiliki ruang untuk mengeluarkan emosi. Sabar yang beracun adalah sabar yang memaksa kita diam selamanya, bahkan ketika hati sudah menjerit. Kamu boleh sabar ketika menunggu, sabar ketika menghadapi kesulitan, atau sabar ketika orang lain membuat kesalahan kecil. Tapi jika kamu terus sabar terhadap sesuatu yang melukai harga dirimu, yang membuatmu merasa tidak berharga, itu bukan lagi sabar. Itu adalah pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Tanda-tanda kamu sedang memakai senyum sebagai tameng. 1. Jarang bercerita tentang masalah pribadi bahkan kepada orang terdekat. 2. Terlalu cepat menjawab, "Aku baik-baik saja," tanpa berpikir. 3. Membantu orang lain secara berlebihan sebagai pelarian dari masalah sendiri. 4. Menghindari pembicaraan serius tentang perasaanmu.
5. Merasa bersalah jika menunjukkan emosi negatif. Jika setidaknya 3 dari tanda ini ada padamu, mungkin saatnya berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Bayangkan kamu adalah sebuah wadah. Setiap kali seseorang melukai atau mengecewakanmu, itu seperti ada air yang dituang ke dalam wadah itu. Jika kamu tidak pernah membuang air itu, wadahmu akan penuh. Dan ketika penuh, ia akan meluap, membasahi segala hal di sekitarnya. Orang yang terlihat paling sabar kadang justru sedang menahan air itu di dalam, tanpa pernah membuangnya. Sampai suatu hari, mereka tidak kuat lagi. Dan saat itu terjadi, luapannya bisa menghancurkan segalanya. Senyum tidak selalu berarti bahagia. Sabar tidak selalu berarti ikhlas. Kadang, dua hal itu hanyalah strategi bertahan hidup sementara, sebelum kita menemukan keberanian untuk berkata, "Aku butuh bantuan." Karena kebenaran yang pahit adalah, tidak ada yang bisa menolong kita, jika mereka tidak tahu kita sedang terluka. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih gelap, tentang bagaimana kesabaran yang salah bisa mengubah seseorang menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Kita akan membicarakan kematian perlahan yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Jika kamu merasa mulai kehilangan dirimu demi bertahan, bab 4 ini akan terasa seperti bercermin. Luka yang disembunyikan terlalu lama. Bayangkan ada sebuah guci yang indah, dari luar mengkilap, memantulkan cahaya, seolah tak pernah retak. Tapi di dalamnya, ada air yang terus menetes, sedikit demi sedikit, meresap ke celah kecil yang hampir tak terlihat. Setiap tetes itu membawa kelembapan yang mengundang jamur, hingga suatu hari guci itu runtuh dari dalam, tanpa peringatan. Begitulah luka batin yang disembunyikan. Kita berpikir, aku kuat, aku sabar, aku bisa menahannya. Padahal yang sebenarnya kita lakukan adalah membiarkan racun merayap pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada darah, hanya senyum yang dipaksakan setiap hari. Satu sabar yang salah, luka yang membusuk. Sabar adalah kekuatan, tapi kekuatan itu bisa menjadi penjara jika digunakan untuk menahan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Berapa banyak orang yang bertahan di hubungan beracun, berkata, "Aku sabar demi kebaikan." Tapi sebenarnya, mereka takut menghadapi kenyataan pahit, bahwa kadang, pergi lebih sehat daripada bertahan. Luka batin yang disembunyikan terlalu lama tidak hanya mempengaruhi pikiran, tapi juga tubuh. Ilmu psikologi modern menyebut ini sebagai psikosomatis, kondisi di mana tekanan emosi menimbulkan penyakit fisik, sakit kepala kronis, nyeri dada, gangguan pencernaan, hingga insomnia. Dan parahnya, ketika ditanya, mereka menjawab, "Aku baik-baik saja." Padahal, jauh di dalam hati, mereka tidak baik-baik saja. Dua cerita, senyum Maya. Aku pernah mendengar kisah Maya, seorang wanita yang selalu dikenal sebagai orang paling sabar di lingkungan kerjanya. Dia bisa menerima perlakuan rekan kerja yang meremehkan, atasan yang tak menghargai, bahkan keluarga yang selalu meminta tanpa memberi. Bertahun-tahun Maya tersenyum. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah marah. Tapi suatu hari, di tengah rapat, Maya tiba-tiba pingsan. Dokter menemukan ia mengalami penyakit jantung akibat stres kronis. Bukan karena pola makan, bukan karena faktor genetik, tapi karena terlalu lama menyimpan luka dan tekanan tanpa pernah mengekspresikannya. Ketika akhirnya Maya berbicara, kalimatnya sederhana tapi menampar. "Aku pikir sabar membuatku kuat. Ternyata sabar membuatku perlahan mati." 3. Kenapa kita menyembunyikan luka? Ada beberapa alasan umum. 1. Takut dicap lemah di masyarakat, orang yang mengeluh dianggap tidak tahan banting. 2. Takut ditinggalkan, kita pikir jika kita marah atau menolak, orang akan menjauh. 3. Tidak ingin merepotkan, ada rasa bersalah jika membuat orang lain khawatir. 4. Tidak tahu cara bicara, banyak orang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan dengan sehat. Masalahnya, luka yang disembunyikan tidak pernah hilang. Ia hanya pindah tempat, dari hati ke tubuh, dari pikiran ke perilaku, dari senyum palsu ke kebiasaan yang merusak diri sendiri. 4. Psikologi luka tersembunyi. Menurut penelitian, emosi yang ditekan mengaktifkan sistem stres tubuh secara terus-menerus. Ini membuat hormon kortisol naik, detak jantung meningkat, dan sistem imun melemah. Artinya, sabar yang salah bukan hanya tidak sehat secara mental, tapi juga membahayakan fisik. Ironisnya,
Orang yang terlihat paling baik-baik saja, justru sering menjadi yang paling rentan. Mereka pintar menyembunyikan rasa sakit, tapi tubuh mereka tidak pernah bisa dibohongi. 5. Pertanyaan reflektif. Apakah ada luka yang kamu simpan, tapi tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun? Apakah kesabaran yang kamu jalani sekarang membuatmu bertumbuh, atau membuatmu perlahan mati dari dalam? Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, apa yang paling ingin kamu lepaskan? 6. Jalan keluar, sabar yang sehat. Sabar yang sehat bukan berarti memendam, tapi memilih waktu dan cara yang tepat untuk bereaksi. Ini berarti mengakui rasa sakit, tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mencari ruang aman, teman, keluarga, atau konselor yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Melepaskan dengan sadar melalui tulisan, seni, olahraga, atau doa. Berani berkata cukup, memutus hubungan atau situasi yang terus melukai. Luka yang disembunyikan adalah api yang terus membakar dari dalam. Dan sabar yang salah hanyalah bensin yang menambah kobarannya. Jangan tunggu sampai guci itu runtuh. Buka sedikit demi sedikit, biarkan cahaya masuk, dan biarkan luka itu sembuh dengan caranya. Berikutnya, kita akan masuk ke fase yang lebih dalam. Bagaimana kesabaran yang salah bisa berubah menjadi diri palsu yang kita tunjukkan ke dunia. Wajah yang bukan milik kita, tapi kita pakai setiap hari. Dan mengapa melepas topeng itu terasa seperti kehilangan seluruh hidup kita? Ketika sabar menghapus dirimu sendiri. Kita sering diajarkan sejak kecil, sabar itu baik, sabar itu emas. Tapi, pernahkah kamu sadar bahwa ada sabar yang justru merampas siapa dirimu sebenarnya? Sabar yang perlahan menghapus suaramu, melenyapkan keberanianmu, dan membuatmu menjadi bayangan dari dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu berada di sebuah ruangan penuh orang. Mereka semua bicara, tertawa, dan mengeluarkan pendapat. Kamu punya pikiran yang ingin disampaikan, tapi kamu memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena, sabar saja, biarkan mereka. Sampai lama-lama, kamu terbiasa untuk diam. Dan tanpa sadar, dunia mulai percaya bahwa kamu memang tidak punya suara. Sabar yang salah itu seperti menghapus identitas sedikit demi sedikit. Hari ini kamu tidak protes saat orang merendahkanmu. Besok kamu diam saat seseorang mengambil hakmu. Lusa, kamu tersenyum palsu meski hatimu hancur. Dan suatu hari, kamu bangun, lalu sadar bahwa kamu sudah jauh sekali dari dirimu yang dulu. Orang-orang bilang, sabar itu tanda kekuatan. Tapi kekuatan apa yang tersisa jika kamu bahkan tidak bisa membela dirimu sendiri? Bukankah itu sama saja seperti menyerahkan hidupmu pada orang lain? Aku pernah mengenal seorang wanita bernama Rani. Dia dikenal semua orang sebagai pribadi yang sabar luar biasa. Teman, keluarga, bahkan tetangga sering berkata, Rani itu nggak pernah marah, nggak pernah ngeluh. Tapi di balik pintu rumahnya, Rani hidup dalam pernikahan yang dingin. Suaminya jarang pulang, kalaupun pulang, hanya untuk marah-marah. Rani memilih diam. Bukan karena dia tidak sakit hati, tapi karena dia pikir, sabar, semua ini pasti akan membaik. Tahun demi tahun berlalu. Rani tetap sabar. Sampai suatu hari, anaknya berkata, Bu, kenapa ibu nggak pernah melawan? Ayah jadi seenaknya. Itu adalah tamparan terbesar dalam hidup Rani. Dia sadar, kesabarannya yang dia banggakan, justru mengajarkan anaknya untuk menerima perlakuan buruk. Kesabarannya bukan lagi sebuah kekuatan, tapi racun yang diwariskan. Psikologi di balik ini. Sabar yang keliru sering lahir dari fear of conflict, ketakutan akan konflik. Orang yang takut menghadapi masalah sering berlindung di balik kata sabar, padahal sebenarnya dia sedang menghindar. Dan semakin lama kita menghindar, semakin kita kehilangan identitas. Kita mulai meragukan nilai diri sendiri, berpikir bahwa kita memang pantas diperlakukan begitu. Pernahkah kamu menahan diri untuk bicara, padahal kamu tahu itu benar? Pernahkah kamu mengalah, padahal harga dirimu yang dipertaruhkan? Apakah kamu sabar, atau sebenarnya kamu takut? Kita akan semakin mengupas ini di bab berikutnya, di mana kita akan membicarakan tanda-tanda bahwa kesabaranmu sudah berubah menjadi racun. Tanda-tanda yang sering tidak kita sadari, sampai semuanya terlambat. Kadang, tanda-tanda itu tidak datang dengan suara keras, tapi dalam bentuk kecil yang kita abaikan setiap hari. Dan tanpa sadar,
kita sudah berada di tengah racun itu. Berikutnya, aku akan mengajakmu melihat tanda-tanda halus yang mungkin sedang kamu alami saat ini. Tanda-tanda sabar sudah menjadi racun. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu menahan diri, semakin kosong rasanya hidupmu? Seolah semua yang kamu telan, semua yang kamu diamkan, mulai membentuk sesuatu yang tak kasat mata di dalam dadamu. Banyak orang salah paham. Mereka pikir sabar selalu baik. Padahal, sabar bisa menjadi racun yang perlahan membunuh jiwa. Dan racun itu tidak selalu terasa di awal. Justru ia bekerja diam-diam, seperti tetesan air yang terus mengenai batu, mengikisnya sedikit demi sedikit, sampai suatu hari batu itu retak tanpa peringatan. Tanda 1, kamu kehilangan suara. Sabar yang sehat tidak membuatmu kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tetapi ketika sabar menjadi racun, kamu mulai tak lagi berani menyuarakan pendapat, bahkan untuk hal-hal sederhana. Kamu takut membuat orang tidak nyaman. Takut dianggap egois. Takut mengganggu. Dan ketakutan ini menempel seperti bayangan, mengikutimu kemanapun. Di dalam diam, kamu mulai kehilangan identitasmu. Bayangkan kamu duduk di meja makan bersama teman-teman. Mereka semua tertawa, bercakap, bertukar cerita. Kamu tersenyum, tapi bibirmu tidak ikut berbicara. Dalam hatimu, ada ribuan kalimat yang ingin keluar, tapi entah mengapa, semuanya menguap sebelum sampai ke lidah. Itu bukan lagi sabar. Itu penghapusan diri. Tanda 2, tubuhmu berbicara lewat sakit. Psikolog menyebutnya somatisasi, ketika emosi yang ditekan terlalu lama akhirnya mencari jalan keluar lewat tubuh. Kepala yang sering pusing. Perut yang mudah mual. Otot yang tegang tanpa sebab. Sulit tidur. Kamu mungkin mengira ini hanya masalah fisik. Tapi sesungguhnya, tubuhmu sedang berteriak. Tolong lepaskan beban ini. Sabar yang sehat tidak membuat tubuhmu sakit. Sabar yang beracun membuat tubuhmu menjadi penjara bagi semua rasa yang tak pernah kamu ungkapkan. Tanda 3, kamu menjadi penonton dalam hidup sendiri. Kamu membiarkan orang lain mengambil keputusan untukmu. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu tak punya energi lagi untuk melawan. Kamu mulai hidup di jalur yang dipilih orang lain, sementara jiwamu hanya duduk di bangku belakang, menonton semua itu seperti film yang tak pernah kamu setujui skripnya. Awalnya kamu pikir ini adalah pengorbanan. Tapi lama-lama, kamu sadar, ini adalah kehilangan. Kehilangan hak untuk memilih. Kehilangan hak untuk menentukan arah. Tanda 4, kamu menjadi mesin pemadam emosi orang lain. Kamu terus-menerus memadamkan kemarahan orang lain, menenangkan mereka, mengalah demi menghindari konflik. Kamu pikir ini adalah tanda kebijaksanaan. Tapi, diam-diam, kamu sedang mematikan apimu sendiri. Kamu menjadi ahli dalam mengabaikan rasa sakitmu demi menjaga kenyamanan orang lain. Dan itu adalah racun paling halus, karena kamu tak sadar bahwa kamu sedang mengorbankan dirimu setiap hari. Tanda 5, kamu tidak lagi mengenali dirimu. Ini adalah tanda paling menyakitkan. Suatu hari, kamu bercermin, dan kamu sadar, kamu tidak mengenal orang yang menatap balik dari cermin itu. Semua keputusan, sikap, dan senyum yang kamu tampilkan, bukan lagi milikmu. Itu hanyalah topeng yang kamu bentuk agar dunia tetap tenang, meski jiwamu diam-diam berteriak minta bebas. Refleksi singkat. Sabar seharusnya memberimu kekuatan, bukan mengambilnya. Kalau kesabaranmu justru membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka itu bukan lagi kesabaran, itu adalah bentuk penyerahan tanpa arah. Dan itu, mematikan. Tapi, jika sabar bisa menjadi racun, apakah artinya kita harus berhenti sabar? Tidak. Justru disinilah rahasianya. Sabar itu seperti pisau, di tangan yang tepat, ia menyelamatkan. Di tangan yang salah, ia melukai. Dan berikutnya, kita akan membuka cara untuk memegang pisau itu tanpa melukai diri sendiri. Bagaimana mengubah sabar beracun menjadi kekuatan? Sabar itu seperti pisau bermata dua. Bisa menjadi alat yang menyembuhkan, bisa juga menjadi senjata yang melukai diri sendiri. Rahasia terbesarnya bukan pada sabar itu sendiri, tapi pada bagaimana kita memakainya. 1. Sadari batas sabar. Langkah pertama adalah memahami bahwa sabar bukan berarti harus menahan segalanya tanpa batas. Setiap orang punya batasnya. Sadarilah kapan kamu sudah melewati batas itu. Ketika sabar tidak lagi membawamu ke arah yang positif,
tapi malah membuatmu terluka. 2. Belajar mengungkapkan emosi dengan sehat. Sabar bukan berarti menutup mulut. Belajarlah berkata dengan jujur tanpa menyakiti, pada diri sendiri maupun orang lain. Ungkapkan apa yang kamu rasakan, sekecil apapun itu. 3. Cari dukungan dan berani menerima bantuan. Sabar yang kuat bukan berarti harus berdiri sendiri. Buka dirimu untuk berbagi pada orang yang bisa dipercaya, baik teman, keluarga, atau profesional. Karena kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menerima dan memberi bantuan. 4. Tetapkan batas dan prioritaskan diri sendiri. Belajar mengatakan tidak adalah bagian penting dari sabar yang sehat. Ketika kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu bisa menjaga diri dari kelelahan dan luka batin yang tak perlu. 5. Jadikan kesabaran sebagai proses pertumbuhan. Sabar bukan tujuan akhir, tapi proses yang menguatkan. Gunakan sabar untuk membangun karakter, bukan untuk menekan rasa sakit. Ketika sabar menjadi pelajaran, ia akan menjadi sumber kekuatan yang nyata. Sabar yang beracun bisa membunuh perlahan, tapi sabar yang dipahami dan dijalani dengan benar akan membebaskan jiwa. Kamu berhak untuk sabar, tapi juga berhak untuk bahagia, sehat, dan utuh. Semoga perjalanan ini membuka mata dan hatimu untuk melihat bahwa sabar bukan sekadar menunggu, tapi seni menjaga diri. Teruslah belajar menjadi sabar yang bijak, karena di sanalah letak kekuatan sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Ingat, sabar bukan hanya soal menahan, tapi soal merawat diri dan menemukan kekuatan sejati di dalamnya. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perjalanan mindset yang lebih panjang dan bermakna. Bagikan juga pada teman-teman yang butuh pencerahan tentang sabar yang benar. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan tetap semangat menjalani hidup dengan mindset jangka panjang.